Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berbagi kisah. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengisahkan sebuah cerita yang menyimpan pelajaran dan renungan, yaitu kisah horor yang terjadi di sebuah warung bakso pada malam Jumat Kliwon. Semoga melalui cerita ini, kita dapat mengambil hikmah dan selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Malam itu, langit kelabu menggelayut, bulan hanya tampak samar di balik awan gelap. Jalanan lengang, hanya ada suara angin yang berbisik lirih di sela-sela pepohonan tua. Danu baru saja keluar dari perpustakaan kampus, berjalan sendirian di jalan setapak yang biasa ia lalui. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ia merasa seolah-olah ada sepasang mata tak kasat mata yang mengawasinya dari kejauhan, membuat bulu kuduknya berdiri. "Ah, mungkin cuma perasaan," gumamnya mencoba menenangkan diri. Di sela sunyi itu, tiba-tiba aroma bakso yang menggoda tercium. Harumnya begitu kuat, seperti memanggil-manggil, membangkitkan rasa lapar yang sebelumnya tak ia rasakan. Danu berhenti, mengendus-endus udara, mencari sumber aroma tersebut. Anehnya, ia tak pernah ingat ada warung bakso di daerah itu sebelumnya. Tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Ia memutuskan mengikuti jejak aroma yang semakin menggoda. Langkahnya membawa Danu ke sebuah lorong gelap yang tak pernah ia sadari keberadaannya. Lorong itu sempit dan dihiasi tanaman merambat yang tampak liar. Di ujung lorong, samar-samar terlihat cahaya redup, seperti pelita kuno yang berkedip-kedip melawan kegelapan. Semakin dekat ia melangkah, semakin kuat aroma bakso itu, seolah-olah menghipnotisnya untuk terus maju. Akhirnya, di ujung lorong itu, ia menemukan sebuah warung kecil yang berdiri di bawah pohon beringin tua. Warung itu sangat sederhana, hanya terdiri dari dinding kayu yang lapuk dan atap seng yang tampak hampir roboh. Namun, di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang aneh, sebuah papan nama yang bertuliskan Warung Bakso Kliwon, dengan huruf yang tampak seperti ditulis dengan darah kering. Danu menelan ludah, hatinya berbisik untuk berbalik, tetapi rasa lapar dan penasaran menahannya di tempat. Ketika ia melangkah masuk, lonceng kecil di atas pintu berbunyi nyaring, suaranya seperti jeritan besi yang tergores. Ruangan itu hampir kosong, hanya ada beberapa meja kayu tua dengan noda yang sulit dijelaskan. Seorang pria tua dengan sorot mata tajam berdiri di balik gerobak, mengaduk kuah bakso yang mengepul. "Selamat malam, Nak. Kau datang di waktu yang tepat," sapa pria itu dengan senyum yang entah mengapa terasa dingin. Danu mencoba mengusir rasa tidak nyaman dan memesan seporsi bakso. Ketika ia duduk menunggu, suasana terasa semakin mencekam. Tak ada pelanggan lain, hanya suara desis kuah mendidih yang terdengar. Sesekali, Danu merasa seperti melihat bayangan bergerak di sudut-sudut ruangan. Namun, setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ketika bakso yang dipesannya akhirnya tiba, aroma kuahnya begitu memikat, membuat perutnya semakin keroncongan. Ia mencicipinya, dan rasa bakso itu benar-benar luar biasa, tak seperti bakso manapun yang pernah ia coba. Namun, di tengah kenikmatan itu, ia mendapati sesuatu yang mengerikan, sehelai rambut panjang terbenam di dalam kuah. Danu tertegun, lalu mendongak untuk protes, tetapi pria tua itu sudah menghilang entah kemana. Dalam sunyi yang tiba-tiba menyelimuti, Danu mendengar suara samar, seperti bisikan dari dinding warung. Suara itu memanggil namanya, perlahan namun pasti, "Danu, Danu, jangan pernah kembali." Suasana mencekam membuatnya tergesa-gesa menyelesaikan makanannya dan pergi. Namun, saat ia melangkah keluar, lorong gelap tempat ia masuk tadi telah berubah. Jalan itu kini tak lagi mengarah ke tempat semula, melainkan ke sebuah kegelapan yang tak berujung. Danu berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang, menyadari bahwa ia mungkin telah melangkah masuk ke dunia yang bukan miliknya. Danu berdiri di ambang lorong, matanya menatap jalan yang tak lagi ia kenali. Udara malam terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Ia menoleh ke belakang, berharap warung bakso itu masih ada,
tetapi yang ia temukan hanyalah kehampaan. Warung itu telah lenyap seolah tak pernah ada. Aroma bakso yang sebelumnya memikat kini berganti menjadi bau anyir yang tajam, membuat perutnya mual. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Danu dengan suara bergetar. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Langkahnya perlahan membawa Danu menyusuri lorong yang baru terbentuk. Jalan itu terasa asing, penuh dengan bayangan kelam yang bergerak-gerak, seolah mengintai dari balik gelap. Di setiap sudut, ia mendengar bisikan samar, memanggil namanya dengan nada yang menyeramkan. "Danu, kau sudah memilih jalanmu." Suara itu membuatnya bergidik. Ia mempercepat langkah, berharap menemukan jalan keluar, tetapi lorong itu terasa tak berujung. Ketika akhirnya ia melihat secercah cahaya, harapan mulai menyala dalam dadanya. Ia berlari menuju titik terang itu, hanya untuk menemukan dirinya kembali ke tempat semula, di depan warung bakso yang tadi ia tinggalkan. Namun, kali ini, warung itu tampak berbeda. Dinding kayunya basah oleh sesuatu yang menyerupai darah, dan lampu temaram di atasnya berkedip seperti nyala api yang hampir padam. Di depan pintu, seorang pelanggan berdiri memunggunginya, tubuhnya kurus dengan kepala tertunduk. Danu memanggil pelanggan itu dengan ragu, tetapi orang tersebut tidak bergerak. Ketika ia memberanikan diri untuk mendekat, pelanggan itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah yang telah membusuk, dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah Danu. "Kau tidak seharusnya kembali," bisiknya dengan suara serak yang menggema di udara. Danu terpaku, tubuhnya membeku. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya seolah tertancap ke tanah. Di tengah kepanikan, pintu warung terbuka dengan sendirinya, menampakkan pemilik warung berdiri di ambang pintu. "Masuklah, nak," ujarnya dengan senyum yang sama dinginnya seperti sebelumnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari pria tua itu. Matanya tidak lagi seperti mata manusia, melainkan mata berwarna merah menyala, seperti bara api yang membakar jiwa. Danu ingin menolak, tetapi tubuhnya bergerak sendiri, seperti ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya melangkah masuk. Di dalam warung, suasana semakin mencekam. Kini, warung itu penuh dengan pelanggan yang sebelumnya tak ia lihat. Mereka duduk di kursi-kursi kayu tua, memakan bakso dengan cara yang aneh, mengunyah dengan gerakan lambat tanpa suara, sementara tatapan mereka kosong. Danu merasa dadanya sesak, seperti ada beban berat yang menekan. Ia ingin lari, tetapi semua pintu dan jendela tertutup rapat. Pemilik warung mendekatinya, membawa semangkuk bakso yang tampak lebih menggoda dari sebelumnya. "Makanlah, dan semua pertanyaanmu akan terjawab," katanya sambil meletakkan mangkuk itu di meja. Danu menatap mangkuk itu, dan ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku, bola mata manusia yang mengambang di antara kuahnya. Nafasnya tersengal, dan ia menatap pria tua itu dengan ketakutan. Namun, pria itu hanya tertawa pelan, suaranya menggema di seluruh ruangan. Danu mencoba melawan rasa takutnya dan berdiri, berusaha keluar dari warung. Namun, saat ia mendekati pintu, para pelanggan yang sebelumnya diam serentak menoleh ke arahnya. Mata mereka hitam legam, tanpa bola mata. "Kau tidak bisa pergi begitu saja," ujar mereka bersamaan, suara mereka seperti teriakan dari dalam mimpi buruk. Danu terpojok, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam hatinya, ia tahu malam ini adalah malam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Danu berdiri mematung di sudut ruangan. Sorotan mata hitam para pelanggan menusuk hingga ke tulangnya. Tubuhnya gemetar, pikirannya penuh dengan bayangan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pemilik warung, pria tua dengan senyum dingin, masih berdiri di dekat meja, matanya yang merah menyala seperti bara api tidak pernah lepas dari Danu. "Nah, makanlah. Kau sudah sejauh ini, tak ada jalan kembali," ucap pria itu, suaranya tenang namun penuh ancaman. Para pelanggan yang sebelumnya tampak seperti manusia biasa mulai bergerak perlahan. Tubuh mereka tampak kaku, seperti boneka yang digerakkan oleh benang tak kasat mata.
Danu melihat tangan salah satu dari mereka terjatuh ke lantai, tetapi pelanggan itu tetap berjalan seolah tidak merasakan apa-apa. Ruangan kini dipenuhi suara langkah berat yang berirama, membuat dada Danu terasa semakin sesak. "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan dariku?" Danu akhirnya memberanikan diri untuk bicara, meski suaranya hampir tidak terdengar. Pemilik warung hanya tersenyum kecil, lalu mengarahkan tangannya ke salah satu pelanggan. "Mereka adalah jiwa-jiwa yang terikat di sini, karena mereka melanggar aturan. Dan kau, Nak, akan menjadi bagian dari mereka jika kau tidak menyelesaikan apa yang kau mulai." Danu tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pria tua itu. "Aturan? Apa maksudmu?" "Aku hanya ingin makan bakso," teriaknya, mencoba melawan ketakutan yang mencengkeramnya. Pria tua itu mendekat, wajahnya yang sebelumnya terlihat ramah kini berubah menyeramkan, dengan kulit yang retak-retak seperti tanah kering. "Di sini, setiap mangkuk bakso memiliki harga, dan harganya bukanlah uang. Kau sudah menikmati semangkuk bakso, Nak. Sekarang saatnya kau membayar." Tiba-tiba, salah satu pelanggan berdiri di depan Danu. Wajahnya yang membusuk kini terlihat jelas, dengan sisa-sisa daging yang menggantung di rahangnya. Ia membuka mulutnya, tetapi suara yang keluar bukanlah suara manusia. "Aku dulu seperti kau. Aku tidak mendengar peringatan, dan lihatlah apa yang terjadi padaku." Danu mundur selangkah, tubuhnya semakin gemetar. Ia ingin lari, tetapi kakinya seolah terpaku di lantai. Dalam kekalutan, Danu mencoba mencari jalan keluar. Ia melirik ke arah jendela, tetapi kaca jendela itu tampak seperti cermin, memantulkan bayangan yang tidak seharusnya ada. Ia melihat dirinya sendiri di sana, tetapi wajahnya tidak lagi wajah manusia. Matanya hitam legam, dan mulutnya tersenyum dengan cara yang tidak alami. Ia mundur, menabrak meja di belakangnya, membuat semangkuk bakso terjatuh ke lantai. Kuahnya menyebar, meninggalkan noda merah gelap yang menyerupai darah. "Pilihan ada di tanganmu, Nak," kata pria tua itu lagi, kali ini dengan nada yang lebih dalam, hampir seperti gemuruh. "Tetaplah di sini, terima takdirmu, atau selesaikan apa yang sudah kau mulai. Tapi ingat, setiap pilihan memiliki konsekuensi." Para pelanggan mulai bergerak mendekat, mengelilingi Danu. Suara langkah mereka kini berubah menjadi dentuman berat, seperti suara tanah yang runtuh. Dengan napas yang tersengal-sengal, Danu akhirnya memberanikan diri untuk bicara. "Aku tidak akan tinggal di sini. Aku tidak peduli apa yang harus aku lakukan, aku akan keluar dari tempat ini," teriaknya, meski hatinya penuh dengan ketakutan. Namun, ketika ia mencoba berlari menuju pintu, langkahnya terhenti. Di depannya berdiri sosok yang tak mungkin ia lupakan, bayangan dirinya sendiri, dengan senyum yang bengis dan mata merah menyala. Bayangan itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah meja di mana semangkuk bakso baru telah disiapkan. "Kau harus memilih sekarang." Danu berdiri terpaku, matanya terpaku pada semangkuk bakso baru yang tiba-tiba muncul di meja. Uapnya mengepul, seolah mengundang, namun di balik aroma yang menggoda itu, ada sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Bayangan dirinya yang menyeramkan masih berdiri di depan pintu keluar, menghalangi setiap usaha untuk melarikan diri. "Makan, atau kau akan menjadi bagian dari mereka." Suara itu bergema, terdengar seperti ribuan suara berbicara sekaligus. Pemilik warung melangkah mendekati Danu, tangannya perlahan menepuk bahu pemuda itu. Sentuhannya dingin, seperti kulit ular. "Kau sudah melangkah terlalu jauh, Nak. Di sini, tak ada tempat untuk keraguan. Mangkuk itu adalah jalanmu untuk menyelesaikan apa yang telah kau mulai." Danu menoleh ke pria tua itu, tatapannya penuh dengan rasa putus asa. "Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu menghela napas, senyumnya melebar hingga tampak hampir menutupi wajahnya. "Aku hanya seorang penjaga, Nak. Perjanjian telah dibuat lama sebelum kau lahir. Warung ini adalah tempat pertemuan antara dunia manusia dan dunia lain. Setiap malam Jumat Kliwon, ia membutuhkan pengorbanan,
dan kau, kebetulan, adalah tamu yang terpilih." Kata-kata itu seperti cambuk yang menyambar tubuh Danu, membuat darahnya berdesir. "Makan, dan kau akan diizinkan pergi. Tapi jika kau menolak, maka jiwa dan tubuhmu akan menjadi bagian dari warung ini selamanya," pria tua itu melanjutkan. Danu memandangi semangkuk bakso itu dengan ketakutan yang mendalam. Di antara kuahnya yang berkilauan, ia melihat bayangan wajah-wajah yang tampak seperti menangis, memohon pertolongan. "Ini gila, aku tidak akan memakan itu," teriak Danu, mencoba melawan rasa takut yang menguasainya. Namun, para pelanggan yang mengelilinginya mulai bergerak semakin dekat. Nafas mereka berat, bau busuk menyengat menyeruak dari tubuh-tubuh yang membusuk. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara serak, "Kita semua dulu berpikir bisa melawan. Tapi pada akhirnya, kita tak punya pilihan." Danu merasa tubuhnya melemah, seolah-olah energi hidupnya terkuras oleh kehadiran makhluk-makhluk itu. Di tengah keputusasaan, Danu mencoba mengingat doa yang pernah diajarkan ibunya. Dengan suara lirih, ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran, berharap itu bisa membebaskannya. Namun, seiring dengan setiap kata yang ia ucapkan, ruangan itu terasa semakin berat. Lampu di warung bergetar, dan para pelanggan mulai mengeluarkan suara jeritan yang menyayat. Pemilik warung mendengus marah, wajahnya kini berubah sepenuhnya menjadi sosok yang menyerupai iblis. "Kau pikir kau bisa melarikan diri dengan doa-doa itu? Perjanjian ini melampaui batas kepercayaanmu, nak," teriak pria itu. Danu merasa tekadnya hampir runtuh, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk melawan. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, ia terus melantunkan ayat-ayat itu, meskipun mulutnya terasa berat seperti terkunci. Tiba-tiba, semangkuk bakso di meja itu mulai berubah. Kuahnya mendidih, dan dari dalamnya muncul sebuah tangan kecil yang berlumuran darah, meraih udara seolah meminta pertolongan. Ruangan itu bergetar, seperti akan runtuh. Dalam hiruk-pikuk tersebut, sebuah suara bergema dari arah bayangan dirinya yang menyeramkan. "Hentikan, atau kau akan membawa kehancuran bagi dirimu sendiri." Tapi Danu sudah tidak peduli lagi. Dengan penuh tekad, ia terus melawan, meskipun ia tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan mendekatkannya pada bahaya yang lebih besar. Setelah apa yang terasa seperti kekekalan, semuanya tiba-tiba terdiam. Para pelanggan yang sebelumnya mengerumuni Danu kini membeku, seolah menjadi patung. Pemilik warung berdiri di sudut ruangan dengan tatapan penuh kebencian, tubuhnya perlahan memudar menjadi kabut gelap. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik, "Kau mungkin menang malam ini, nak. Tapi permainan ini belum selesai." Kata-kata itu menggantung di udara, menggetarkan hati Danu dengan rasa takut yang tak dapat dijelaskan. Tiba-tiba, ruangan itu runtuh seperti pasir yang tersapu angin, dan Danu merasakan dirinya terlempar ke dalam kegelapan yang pekat. Ketika ia membuka mata, ia berada di kamarnya sendiri. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari, dan suasana kamar terasa mencekam. "Apa tadi hanya mimpi?" pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa dingin yang mencengkeram tubuhnya mengatakan sebaliknya. Danu bangkit dari tempat tidur dan menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Namun, ketika ia menatap cermin, ia terkejut. Wajahnya tampak lebih pucat, dan di lehernya ada bekas luka kecil seperti cakaran. Ia menyentuh luka itu dengan hati-hati, dan ingatan tentang tangan kecil yang muncul dari mangkuk bakso menyeruak di pikirannya. "Ini nyata," bisiknya, tubuhnya bergetar. Malam itu, tidur Danu dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat dirinya terjebak di dalam warung bakso yang kini penuh dengan api. Para pelanggan yang membusuk mengejarnya, sementara pemilik warung berdiri di tengah ruangan, tertawa dengan suara yang bergema. Di mimpinya, ia mendengar bisikan-bisikan yang mengancam, "Kau telah membuka pintu, Danu. Pintu yang tidak bisa ditutup lagi." Ketika ia terbangun, tubuhnya terasa lebih lemah dari sebelumnya. Matahari pagi sudah mulai menembus tirai kamarnya,
tetapi cahaya itu tidak membawa rasa aman. Sebaliknya, ada sesuatu yang asing di kamarnya, semangkuk bakso yang sama seperti di warung semalam, tergeletak di meja belajarnya. Uapnya masih mengepul, seolah baru saja disajikan. Danu tersentak mundur, hampir terjatuh dari tempat tidur. Ini tidak mungkin, gumamnya, suaranya hampir tak terdengar. Dengan hati-hati, ia mendekati meja itu, mencoba memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Tetapi aroma bakso yang memikat itu segera menyeruak, membangkitkan rasa mual sekaligus rasa lapar yang aneh. "Tidak, aku tidak akan menyentuhnya," ujarnya pada diri sendiri, meski ia merasa tubuhnya seolah bergerak sendiri menuju mangkuk itu. Dalam upaya terakhir melawan, Danu menutup matanya dan membaca doa-doa yang ia hafal. Namun, kali ini, tidak ada perubahan. Mangkuk itu tetap ada, seperti menantangnya. Ia mendengar suara samar, suara yang sama dari warung bakso semalam. "Kau tidak bisa lari, Danu. Kau milikku." Hawa dingin menyelimuti kamarnya, dan untuk sesaat, Danu merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya, mengawasinya. Ketika ia memberanikan diri untuk berbalik, kamarnya kosong, tetapi bayangan besar melintas di dinding. Bayangan itu bukan miliknya. Di sudut matanya, ia melihat sosok kecil merayap di lantai, mendekati mangkuk bakso di meja. Danu ingin menjerit, tetapi suaranya seolah terperangkap di tenggorokan. Ia menyadari satu hal yang menakutkan, pertarungan ini belum selesai, dan warung itu kini telah mengikuti dirinya ke dunia nyata. Pagi itu, Danu mencoba menjalani harinya seperti biasa, meski pikirannya terus dihantui oleh kejadian semalam. Ia menatap mangkuk bakso yang masih tergeletak di meja. Kuahnya kini mengering, tetapi baunya tetap menyengat. Dengan keberanian yang terkumpul, ia membuang mangkuk itu ke tempat sampah di luar rumah. Namun, perasaan bahwa ia sedang diawasi tidak pernah pergi. Setiap bayangan, setiap sudut ruangan terasa seperti menyimpan sesuatu yang mengintai dirinya. Ketika Danu sampai di kampus, ia mencoba berbicara dengan Guntur, temannya yang dikenal sering berbagi cerita-cerita mistis. "Guntur, aku mengalami sesuatu yang aneh semalam," kata Danu sambil gemetar. Guntur, yang awalnya mengira Danu hanya bercanda, berubah serius ketika mendengar detail cerita itu. "Warung bakso malam Jumat, Kliwon?" tanyanya dengan nada rendah. Danu mengangguk, berharap Guntur memiliki jawaban. Guntur menarik napas panjang, wajahnya terlihat pucat. "Danu, warung itu bukan sekadar cerita mistis. Ada legenda lama tentang tempat itu. Konon, siapapun yang memakan bakso di sana akan terikat dengan dunia lain. Mereka akan dihantui hingga mereka membayar harganya." Mendengar itu, Danu merasa semakin putus asa. "Bagaimana aku bisa keluar dari ini?" tanyanya, tetapi Guntur hanya menggeleng. Tidak ada yang tahu. Kebanyakan orang yang terlibat dengan warung itu hilang begitu saja. Sepulang dari kampus, Danu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Langkah kakinya terasa berat, dan setiap kali ia menoleh, ia melihat bayangan samar di sudut matanya, seolah-olah seseorang sedang mengikutinya. Ketika ia sampai di rumah, ia menemukan pintu kamarnya terbuka lebar. Ia yakin telah menutupnya sebelum pergi. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk. Mangkuk bakso yang sebelumnya ia buang kini kembali berada di meja belajarnya, tetapi kali ini, ada sebuah catatan kecil di sampingnya. Catatan itu bertuliskan, "Kau tidak bisa melarikan diri, Danu. Kau sudah menjadi bagian dari kami." Tulisan itu berwarna merah, seperti tinta darah. Danu merasakan tubuhnya lemas, dan ia jatuh terduduk di lantai. Ketakutan mulai berubah menjadi kemarahan. "Apa yang sebenarnya kalian inginkan dariku?" teriaknya, tetapi hanya keheningan yang menjawab. Di tengah malam, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam kamar. Ketukan pelan di jendela, meski tidak ada apapun di luar. Desahan panjang dari sudut ruangan. Danu merasa dirinya kehilangan kewarasan. Ia mencoba membaca doa-doa, tetapi setiap kali ia mengucapkannya, suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar,
mengejek usahanya. Di suatu saat, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Cermin di kamarnya tidak lagi memantulkan bayangannya, melainkan memperlihatkan warung bakso itu. Ia melihat dirinya sendiri, duduk di dalam warung dengan semangkuk bakso di depannya. Sosoknya di cermin menatap langsung ke arahnya dan tersenyum. "Kau harus kembali, Danu. Permainan ini belum selesai," katanya dengan suara yang tidak lagi terdengar seperti miliknya. Danu menutup matanya, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, ketika ia membukanya kembali, ia tidak lagi berada di kamarnya. Ia mendapati dirinya berdiri di depan warung bakso itu lagi, dengan aroma bakso yang begitu kuat menusuk hidungnya. Kali ini, warung itu tampak lebih gelap, lebih menyeramkan, dan pintunya terbuka lebar seolah menantangnya untuk masuk. Danu tahu bahwa ia tidak punya pilihan, ia harus menghadapi apapun yang menunggunya di dalam. Danu berdiri kaku di depan pintu warung bakso yang kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Cahaya remang-remang keluar dari celah pintu, menggambarkan bayangan-bayangan aneh di tanah. Jantungnya berdetak cepat, tetapi ia tahu tidak ada jalan lain selain melangkah masuk. Bau kuah bakso yang menggoda namun mengerikan itu menusuk hidungnya, membuat perutnya bergolak. Dengan napas berat, ia akhirnya mengayunkan langkah ke dalam, memasuki dunia yang seakan bukan lagi dunia manusia. Di dalam, warung itu tampak lebih besar dan gelap dari sebelumnya. Meja-meja yang tadinya dipenuhi pelanggan kini kosong, tetapi kursi-kursi tampak seperti bergerak sendiri, bergeser perlahan seolah menanti seseorang duduk di sana. Di sudut ruangan, berdiri sosok pemilik warung dengan senyum bengis. Namun, kali ini, sosoknya terlihat lebih menyerupai makhluk gaib, tubuhnya kurus kering dengan kulit kelabu, dan matanya bersinar merah menyala. "Kau kembali, Nak," ucap pria itu dengan suara yang bergetar seperti gemuruh. "Kau telah dipanggil oleh tempat ini. Kau tahu, tak ada yang bisa melarikan diri setelah menyentuh makanan kami. Kau adalah bagian dari perjanjian lama." Danu mencoba menenangkan dirinya, meski tubuhnya gemetar hebat. "Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku?" teriaknya, mencoba menutupi rasa takut dengan keberanian palsu. Pemilik warung tertawa, suara tawanya memenuhi ruangan. "Kau masih belum mengerti. Jiwa-jiwa yang datang ke sini harus membayar dengan sesuatu yang paling berharga, kehidupan mereka. Namun, kau adalah pengecualian. Ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu, Danu." Pria itu melangkah maju, tangannya terulur, menunjuk ke arah dada Danu. "Kau memiliki kekuatan untuk melawan, tapi itu juga alasan kenapa kau harus tinggal di sini. Kau bukan hanya tamu, kau adalah kunci untuk menjaga tempat ini tetap hidup." Danu merasakan panas membakar di dadanya, tepat di tempat pria itu menunjuk. Ia terjatuh, meringis kesakitan. "Apa yang kau lakukan padaku?" teriaknya. Pemilik warung mendekat, lalu berlutut di hadapan Danu. "Aku hanya membangunkan sesuatu yang telah tertanam dalam dirimu. Kau adalah penerus kami. Hanya dengan keberadaanmu, warung ini bisa terus ada di antara dua dunia." Namun, Danu tidak mau menerima takdir itu. Dengan sisa-sisa keberanian, ia bangkit berdiri. "Aku tidak peduli dengan perjanjianmu. Aku tidak akan menjadi bagian dari ini," serunya. Ia mencoba membaca doa-doa lagi, dan kali ini, ruangan itu benar-benar bereaksi. Lampu-lampu redup bergetar hebat, dan dinding-dinding mulai retak, memperlihatkan kegelapan di baliknya. Pemilik warung tampak marah, wajahnya berubah semakin menyeramkan. "Berhenti, Danu. Kau akan menghancurkan segalanya, termasuk dirimu sendiri." Tetapi Danu tidak berhenti. Ia melantunkan doa dengan penuh keyakinan, berharap bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri dari mimpi buruk ini. Suara jeritan mulai memenuhi ruangan, suara pelanggan yang sebelumnya tak berwajah kini memohon agar ia berhenti. Tiba-tiba, lantai di bawahnya runtuh, membuat Danu terjatuh ke dalam kehampaan. Saat ia melayang di dalam kegelapan, ia mendengar suara pemilik warung untuk terakhir kalinya. "Kau mungkin menang kali ini,
tetapi kau tidak bisa menghindar selamanya. Kau adalah bagian dari kami, Danu. Kau akan kembali, cepat atau lambat." Dengan suara itu menggema, Danu merasakan tubuhnya terhempas ke sesuatu yang keras, dan semuanya menjadi gelap. Ketika ia membuka mata, ia menemukan dirinya kembali di kamarnya. Tapi kali ini, sesuatu terasa berbeda. Mangkuk bakso itu tidak ada, dan ruangan terasa lebih terang. Namun, di dalam hatinya, Danu tahu bahwa ini belum berakhir. Ia masih bisa merasakan kehadiran warung itu, mengintai di suatu tempat, menunggunya untuk kembali. Danu terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya terasa berat seperti membawa beban yang tak terlihat. Ia memeriksa kamarnya, memastikan bahwa semuanya benar-benar nyata. Tidak ada mangkuk bakso, tidak ada suara aneh, dan jendelanya tertutup rapat. Namun, ia tidak bisa mengabaikan rasa dingin yang menjalar di punggungnya, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Ketika ia memandang ke cermin di meja rias, bayangannya tampak berbeda, mata itu bukan miliknya. Mereka merah menyala, seperti milik penjaga warung. Rasa takut kembali menyerangnya, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Danu mengambil ponsel dan menghubungi Guntur, satu-satunya orang yang mungkin percaya pada ceritanya. "Guntur, tolong aku. Aku merasa ada sesuatu yang salah," katanya dengan suara bergetar. Dalam hitungan menit, Guntur tiba di rumah Danu. Ketika ia masuk, ia segera merasakan suasana aneh di kamar itu. "Danu, ada energi gelap di sini. Apa yang sebenarnya terjadi setelah kau kembali dari warung itu?" Danu menceritakan segalanya dengan detail, termasuk bagaimana ia mendengar suara penjaga yang mengatakan bahwa dirinya adalah bagian dari perjanjian. Guntur terdiam sejenak, lalu berkata dengan serius, "Kau tidak bisa mengabaikan ini. Jika penjaga warung itu menanam sesuatu dalam dirimu, maka kau terikat dengan dunia mereka. Kita harus mencari cara untuk memutus hubungan ini." Guntur mengajak Danu ke seorang dukun yang dikenal mampu berkomunikasi dengan dunia lain. Malam itu, mereka berdua mengunjungi rumah sang dukun yang terletak di ujung desa. Dukun tersebut, seorang wanita tua bernama Nyai Ratna, menatap Danu dengan tatapan tajam begitu mereka masuk. "Kau membawa sesuatu yang bukan milik dunia ini," katanya tanpa basa-basi. Danu hanya bisa mengangguk, wajahnya pucat pasi. Nyai Ratna mempersiapkan sebuah ritual. Ia menyalakan dupa dan melantunkan doa-doa kuno, meminta izin kepada penjaga alam gaib. Selama ritual, Danu merasakan tubuhnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Tiba-tiba, ia memuntahkan cairan hitam pekat, dan dari dalam cairan itu muncul bayangan kecil, seperti tangan yang pernah ia lihat di mangkuk bakso. Suara tawa penjaga warung bergema di ruangan itu, membuat semua orang terdiam. "Kau pikir bisa melawan kami dengan cara ini? Perjanjian telah dibuat, dan Danu adalah milik kami." Suara itu bergema dengan nada penuh kebencian. Nyai Ratna tidak gentar. Ia menaburkan garam di sekeliling Danu, menciptakan lingkaran perlindungan. "Jika kau ingin mengambilnya, kau harus menghadapi kami," teriak Nyai Ratna dengan penuh keberanian. Ritual itu semakin memanas. Bayangan dari dunia lain mulai memenuhi ruangan, mencoba menerobos perlindungan yang dibuat Nyai Ratna. Danu merasa seperti berada di antara hidup dan mati. Kepalanya berdenyut hebat, dan suara-suara dari dunia gaib berusaha memaksanya menyerah. "Berikan dirimu kepada kami, dan penderitaan ini akan berakhir," bisik suara itu. Tetapi Danu menutup telinganya, berusaha fokus pada doa-doa yang dilantunkan oleh Nyai Ratna. Akhirnya, dengan satu teriakan terakhir dari Nyai Ratna, bayangan-bayangan itu menghilang, meninggalkan ruangan dengan sunyi. Namun, Nyai Ratna menatap Danu dengan wajah serius. "Kau mungkin telah bebas malam ini, tetapi ingat, mereka akan terus mencoba. Selama kau tidak tahu cara menghancurkan akar perjanjian itu, kau akan tetap terikat dengan dunia mereka." Danu hanya bisa mengangguk, menyadari bahwa perjuangannya belum selesai.
Di dalam dirinya, ia tahu bahwa pada suatu malam Jumat Kliwon, ia harus kembali ke warung itu untuk mengakhiri semuanya. Malam Jumat Kliwon kembali tiba, dan Danu merasa seolah-olah dunia ini berputar lebih lambat dari biasanya. Di dalam dirinya, ada rasa yang sulit diungkapkan, perasaan antara ketakutan yang luar biasa dan keinginan untuk mengakhiri semua ini. Guntur telah mengingatkan Danu bahwa pertempurannya belum berakhir, namun di dalam hatinya, Danu tahu bahwa ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang warung bakso itu. Ia harus kembali, meski harga yang harus dibayar bisa jadi lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Ia meninggalkan rumah dengan langkah berat, mengikuti jalan yang sama menuju warung yang selalu hadir pada malam-malam Jumat Kliwon. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan tanah itu sendiri berusaha menariknya kembali. Malam itu, angin berhembus kencang, membawa aroma bau busuk yang tak bisa ia hindari. Danu berhenti di tengah jalan, menatap pintu warung yang gelap, kini tampak lebih menyeramkan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke dalam. Pintu warung itu terbuka dengan sendirinya begitu Danu mendekat. Di dalamnya, suasana tidak banyak berubah, lampu kuning redup yang memantulkan bayangan gelap, meja yang dipenuhi dengan kursi kosong, dan aroma kuah bakso yang lebih menyengat dari biasanya. Namun kali ini, Danu bisa merasakan kehadiran yang lebih kuat, seakan dunia itu memanggilnya. Memaksanya untuk mengambil bagian dalam permainan ini. Selamat datang kembali, Danu, suara pemilik warung terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan penuh kekuatan. Sosok itu muncul dari kegelapan, wajahnya mengarah langsung pada Danu, matanya bersinar merah seperti api yang tak akan padam. Aku tahu kau tidak bisa menahan dirimu lebih lama. Kau akan menjadi milikku selamanya. Danu menggertakkan gigi, menahan ketakutan yang terus berusaha menguasainya. Tidak, aku datang untuk mengakhiri semua ini, katanya dengan suara yang lebih mantap dari yang ia rasakan di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia harus melawan, dan hanya dengan itu ia bisa bebas dari ikatan yang menjeratnya. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku, tambahnya, berusaha menguatkan tekad. Pemilik warung hanya tertawa. Kau benar-benar bodoh, Danu. Kau pikir ini hanya tentang warung bakso. Ini lebih dari itu. Dunia ini, hidupmu, telah terjalin dalam perjanjian yang sudah lama terikat. Kau adalah bagian dari takdir ini, dan takdir tidak bisa dihindari. Tiba-tiba, lantai di bawah kaki Danu bergetar, dan tangan hitam dari kegelapan mulai muncul, mencoba menyeretnya ke dalam. Dengan panik, Danu melompat mundur, berlari sekuat tenaga, tetapi langkah kakinya terasa tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Ia menutup matanya, mencoba untuk fokus pada segala yang telah ia pelajari selama ini. Ia mengingat kata-kata Nyai Ratna tentang menghancurkan akar perjanjian itu. Aku tidak akan menyerah, serunya, dan tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh di tangannya, sebuah cincin kecil yang tiba-tiba muncul di jari manisnya. Cincin itu berkilau terang, seolah memberikan kekuatan yang tidak ia ketahui. Cincin itu adalah kunci. Tanpa berpikir panjang, Danu melepaskan cincin itu dan melemparkannya ke lantai. Begitu cincin menyentuh tanah, seberkas cahaya terang menyilaukan memenuhi seluruh ruangan. Suara-suara kegelapan yang mengelilinginya menghilang, dan bayangan-bayangan yang sebelumnya menyeramkan kini terpecah seperti kaca yang hancur. Pemilik warung berteriak marah, wajahnya mulai pecah, dan tubuhnya merosot ke tanah seperti debu yang terbang terbawa angin. Saat semuanya terdiam, Danu merasa sesuatu yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Kekosongan yang dulu mengikatnya kini hilang, dan rasa bebas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mengisi hatinya. Ia menatap ke arah warung yang kini tampak kosong, sunyi, dan tanpa kehidupan. Aku bebas, bisiknya dengan penuh syukur. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kegelapan itu tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun ia telah mengakhiri permainan ini, ada sebuah bagian dari dirinya yang akan selalu terikat dengan warung bakso yang mengerikan itu, sebuah pintu yang tak pernah tertutup sepenuhnya. Pagi setelah kejadian itu,
Danu merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Ia mengira bahwa ia telah bebas dari warung bakso yang menghantui hidupnya, namun ada sesuatu dalam dirinya yang berkata lain. Ketika ia melangkah keluar dari rumah, udara pagi terasa berbeda, lebih segar, lebih ringan. Namun, meskipun dunia di sekitarnya tampak normal, Danu tahu bahwa keanehan itu masih ada. Sesuatu yang mengerikan masih mengintai di balik bayang-bayang. Danu memutuskan untuk kembali ke tempat yang dulu pernah membuatnya terperangkap, kampus. Ia mencoba melanjutkan hidupnya, mengabaikan rasa khawatir yang terus mengusik. Tetapi setiap malam Jumat Kliwon, perasaan itu datang lagi. Ketika ia tertidur, suara-suara itu mulai terdengar, desahan lembut dan ketukan yang tak pernah bisa ia pahami. Bayangan-bayangan yang dulunya mengintai di kegelapan kini menunggunya dalam mimpi, mengingatkan bahwa meski ia telah menghancurkan warung itu, ia tak sepenuhnya bisa menghilangkan jejaknya. Suatu malam, ketika ia terbangun, dengan perasaan tidak menentu, Danu mendapati dirinya berdiri di depan cermin, matanya kosong. Cermin itu memperlihatkan bayangan dirinya yang sama, tetapi kali ini, ada dua sosok di dalamnya. Yang satu adalah dirinya yang nyata, sementara yang lainnya bukan miliknya. Bayangan itu tersenyum dengan senyum yang begitu mengerikan, matanya merah menyala. "Kau pikir ini berakhir, Danu?" Suara itu bergema dalam pikirannya, membuatnya gemetar. Danu mengalihkan pandangannya dan mencoba berlari keluar dari kamar, tetapi tubuhnya seperti terhenti. Ia tidak bisa bergerak, dan seolah-olah dunia di sekitarnya berubah. Lantai tempat ia berdiri perlahan-lahan retak, mengeluarkan suara yang berderak mengerikan. Dalam ketakutannya, Danu menyadari bahwa ia telah kembali ke tempat yang sama, warung bakso yang dulu pernah ia lawati. Namun kali ini, tempat itu tampak lebih gelap, lebih menakutkan, seolah ia terperangkap dalam ruang waktu yang tidak pernah bisa ia lari. "Selamat datang kembali, Danu," suara pemilik warung itu muncul dari kegelapan, lebih berat dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Sosok itu muncul dari bayangan, lebih tinggi dan lebih ramping, dengan senyum yang semakin lebar. "Kau pikir dengan menghancurkan kami, kau bisa bebas. Tapi kau tidak tahu bahwa kita semua terikat dalam satu takdir yang sama. Kau adalah bagian dari kami, Danu, dan takdirmu akan selalu ada di sini." Danu berlari mundur, berusaha melarikan diri, tetapi setiap langkah terasa seperti diseret oleh kekuatan tak terlihat. Suasana itu berubah menjadi lebih menekan, seperti dunia itu sendiri berusaha menelannya hidup-hidup. Bayangan-bayangan mulai bergerak lebih cepat, mengelilinginya, seolah menginginkan dirinya menjadi bagian dari mereka selamanya. Danu terjatuh, dan dalam kepanikannya, ia meraih cincin yang dulu pernah ia lemparkan. Cincin itu kini ada di tangannya kembali. Tanpa ragu, Danu memejamkan mata dan mengucapkan doa yang pernah ia pelajari. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk memutuskan perjanjian itu selamanya adalah dengan melawan takdir yang telah membelenggunya. Cahaya terang mulai memancar dari cincin itu, menerangi seluruh warung yang mengerikan itu. Suara-suara hancur, dan bayangan-bayangan yang mengepungnya mulai menghilang, tetapi kali ini, Danu merasakan sesuatu yang berbeda. Keberanian dan kekuatan yang ada dalam dirinya kini lebih kuat dari sebelumnya. Saat semuanya kembali hening, Danu terbaring di tanah, napasnya tersengal-sengal. Ia tahu bahwa ia telah melawan, tetapi harga yang harus dibayar untuk kebebasannya lebih mahal dari yang ia bayangkan. Cincin itu kini hancur menjadi debu, dan warung bakso itu telah hilang, tetapi Danu merasa, meskipun ia telah berjuang dengan segenap hati, dunia itu akan selalu berada di luar sana, menunggu untuk menariknya kembali, seiring berjalannya waktu. Takdir yang mengikatnya tak akan pernah benar-benar terlepas, dan ia hanya bisa berharap bahwa ia bisa melanjutkan hidup, meskipun bayangan itu terus mengikutinya.